Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, berjumpa kembali dengan Bunda Sari dalam Do Re Mi, doa dan renungan misioner bersama sekami Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, Keuskupan Jayapura. Pada hari ini, Selasa, tanggal 24 Januari tahun 2023, merupakan pekan biasa yang ketiga. Hari ini Gereja Katolik memperingati Santo Fransiskus dari Sales, Uskup dan Pujangga Gereja. Hari ini juga merupakan hari ketujuh dalam Pekan Doa Sedunia. Sebelum kita membaca dan merenungkan Sabda Tuhan yang hari ini terambil dari Injil Markus bab 3 ayat 31 sampai dengan 35, mari kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus dan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa sumber segala kasih dan berkat, puji syukur kami naikkan ke hadirat-Mu ya Bapa. Kami bersyukur pagi hari ini kami dapat bangun dengan tubuh yang sehat dan keadaan yang baik. Semua itu karena kasih karunia-Mu kepada kami. Bapa, sebelum kami melaksanakan aktivitas kami sepanjang hari ini, kami hendak duduk diam mendengarkan sabda-Mu. Bersabdalah ya Bapa, curahkanlah Roh Kudus-Mu di dalam hati, pikiran dan perasaan kami, agar sabda-Mu mampu kami laksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami juga ingin meneladan Santo Fransiskus dari Sales, yang mampu mempertahankan imannya dan mendengarkan panggilan-Mu untuk kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Lalu datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus. Sementara mereka berdiri di luar, mereka menyuruh orang memanggil Dia. Ada orang banyak duduk mengelilingi Dia. Mereka berkata kepadanya, "Lihat, ibu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku?" Ia melihat kepada orang-orang yang duduk di sekelilingnya itu dan berkata, "Ini ibuku dan saudara-saudaraku. Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, hari ini Gereja Katolik memperingati Santo Fransiskus dari Sales, seorang uskup dan pujangga gereja. Fransiskus lahir dari keluarga kaya di kastil keluarga di Sales, di Savoy, Perancis pada tanggal 21 Agustus tahun 1567. Karena dia dari keluarga kaya, tentu saja dia memperoleh pendidikan yang tinggi. Pada usia 24 tahun, dia sudah berhasil mendapatkan gelar dokter hukum. Tetapi Fransiskus tidak tertarik pada kedudukan tinggi di dalam masyarakat. Ayahnya ingin ia menjadi pesohor atau tokoh di negerinya. Tetapi panggilan yang terus-menerus dirasakan oleh Fransiskus, dia ceritakan kepada orang tuanya. Tentu saja ayahnya kecewa. Dia bercerita bahwa ada panggilan yang terus menggema di dalam hatinya untuk ia menjadi imam. Fransiskus menulis karya-karya spiritual yang besar. Karya-karya tersebut
mengilhami banyak orang untuk kembali kepada ajaran Gereja Katolik. Fransiskus pada saat menerima panggilan untuk menjadi imam dan ditolak oleh keluarganya, dia tetap teguh akan panggilan itu. Ia percaya bahwa Tuhan akan melindungi dan menyertai dia dimanapun dia berada. Bahkan dalam iman percayanya, segala hinaan, segala aniaya yang dia terima tidak menggentarkan hatinya. Dalam karya-karyanya, Fransiskus berhasil mengajak kembali orang-orang kaum Kristen Katolik yang sudah berubah menjadi Protestan untuk kembali kepada Gereja Katolik. Ia menjadi seorang penginjil yang sukses dan karya-karyanya banyak yang mengarah pada spiritualitas Katolik. Nah, anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, melalui bacaan hari ini kita juga diingatkan kembali oleh Tuhan Yesus bahwa saudara-saudara, ibu, keluarga yang dimaksud dari keluarga Allah adalah orang-orang yang percaya dan melakukan kehendak Allah. Jadi, kalau kita mendengar bacaan hari ini, bukan berarti Tuhan Yesus kemudian kurang ajar kepada ibunya atau tidak mengakui saudara-saudaranya. Bukan seperti itu. Tetapi ibu atau orang yang dituakan, saudara-saudari atau saudara laki-laki dan saudara perempuan kita adalah orang-orang yang percaya kepada Allah. Atau kita disebut juga dengan keluarga Allah. Nah, apakah kita juga memiliki iman yang teguh, memiliki panggilan yang teguh, dan melakukan kehendak Allah dalam kehidupan kita sehari-hari? Bila kita melakukan kehendak Allah, maka kita adalah keluarga dan saudara dari Tuhan Yesus sendiri. Semoga kita mampu meneguhkan hati kita, mewartakan kasih Tuhan kepada sesama kita, kepada saudara-saudari kita dimanapun berada. Semoga demikian. Amin. Mari kita menutup renungan kita pada hari ini dengan doa anak misioner Indonesia. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia, menjadi selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak-Mu di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami kini dengan bantuan Roh Kudus-Mu, menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor yang cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan sucikanlah jiwaku. Kupersembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun juga. Berkatilah semua orang yang kami jumpai siapapun juga. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu.
Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, ingat selalu tugas pewartaan kita: doa, derma, kurban, kesaksian. Semoga di dalam tugas dan tanggung jawab kita, dimanapun kita berada, kita senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sampai berjumpa kembali dalam Do Re Mi selanjutnya. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua.